Oke, selamat siang, selamat sore, teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Sebentar saya sambil konekkan dulu ke sini. Ya, semoga sehat semua ya. Eh, dan mohon maaf lahir batin juga karena ini masih di dalam bulan Syawal, masih dalam suasana Lebaran. Eh, jadi semoga semuanya sudah berkumpul dengan keluarga, juga sudah berlebaran. Oke, ya untuk pertemuan hari ini tujuannya sebenarnya ini. Kita mau konfirmasi proses teman-teman untuk memodelkan menggunakan Hackrash atau melakukan pemodelan menggunakan Hackrash. Jadi eh, materinya dari yang video itu tetap ya. Cuman di sini adalah sesi di mana teman-teman bisa mengkonfirmasi atau kita melakukan troubleshoot dari pemodelan yang sudah saya contohkan. Kemudian belum tentu teman-teman langsung langsung smooth selesai gitu, langsung benar-benar persis seperti yang saya contohkan. Jadi eh ya saya adakan ini karena memang saya akui bahwa saya juga sama. Dulu juga ada proses asistensi dan ada proses saya di guide gitu ya untuk bisa dapat apa namanya eh, arahan terkait dengan pemodelan ini. Oke, untuk itu saya langsung buka aja silahkan karena kita sudah seminggu lebih ya kalau nggak salah. Bisa di-share siapa yang sudah melakukan pemodelan dulu mungkin. Ini udah ada yang angkat tangan nih, Septian. Dari Septian dulu silahkan kalau gitu. Suaranya kedengeran nggak? Coba di unmute aja. Eh, Ya, gimana? izin Pak, Eh, saya ada trouble Pak Ya, silakan. di langsung saya screen ya Pak. Ya, silakan. Bisa share screen atau belum ya? Bentar, bentar saya coba. Oh, udah bisa. Sudah kelihatan Pak? Udah. Coba di anu di diubah share screen-nya jadi share screen, jangan share anunya doang, aplikasinya. Sabar Pak. Hmm, Share screen. Ya, sebentar. Apakah sudah Pak? Ya, sebentar. Ini perwakilan kelas satunya, coba bisa saya jadiin co-host biar bisa accept teman-teman yang baru masuk. Cynthia aja ya, kemarin Cynthia kayaknya. Yang itu suara dari anu ya, Septian kan? Ya, silakan Septian. Ini Eh, apakah suara saya terdengar Pak? ya terdengar. Oke, Eh, coba dicoba. jadi Hmm. saya kan sudah Rasmapper Pak. Terus Mm-mm. saya sudah masukin geometri data saya begini Pak. Ya, Sudah sesuai yang tutorial video Bapak. Kemudian saya masuk ke bagian unsteady flow data. Di mm-mm. bagian normal depth data saya sudah masukin Pak 0,001. Sebentar, anu Septian Terus ini saya, share screen-nya kayaknya masih di Hackrashnya. Coba di share screen yang kalau kita buka share screen itu oke Pak. entire screen yang di share soalnya nggak kelihatan.
anunya yang kamu tunjukkan. Co-host minta tolong buat ini ya, Cintia sama Ilhan di admit aja yang masuk. Hmm, kalau begini Pak, apa kelihatan Pak? Nah, ya oke kayak gitu. Iya Pak. Jadi permasalahan saya ada di unsteady flow data. Iya. Kemudian yang di bagian normal depth-nya saya sudah masukin Pak sesuai 0,001. Mm-mm. Kemudian di flow hidrograph saya tadi sudah masukin Pak. Eh, Sebentar Pak, saya Oke, masukin oke. ulang lagi. Terus, terus kemudian saya masukin 0,001 sesuai yang ada di tutorial Pak. Terus kemudian saya upload data Pak. Mm-mm. Hasilnya begini Pak. Oh, oke. Ah, ini datanya error memang. Ini tinggi sekali ini. Ntar, coba dilihat lagi di datanya. Di bagian mana Pak? Ya, coba lihat atas ke atas. Terus, terus. Oh, ini kayaknya sistemnya kamu pakai koma ya kelihatannya. Coba diganti semua jadi koma. Atau enggak, pilih, coba tiga data aja dulu. Oh Oh, ya, boleh iya Pak. diganti di sini jadi koma. Karena ini kadang gini, karena settinganmu kadang settingan di komputer kita kadang titik gitu ya. Kemudian Ya. ya titik itu sebagai pembagi ribuan gitu misalnya. Jadi di sini terdeteksinya jadi angka yang seolah-olah besar. Coba kalau semisal tiga data aja, misal Kita tahu aja Pak. tiga data dulu. Tadi soalnya kan gede sekali tuh. Nah, iya Iya Pak. misal kayak gitu, di delete aja. Coba di plot data lagi. Kita testing dulu, kita coba dulu. Begini Pak. Hmm, Sebentar. Oh. Coba di close. Terus, Coba saya lihat di Hackras depannya, yang halaman depan Hackras. Halaman ini depan cancel Hackras lagi dulu ya Pak. yang kecil, yang kecil, yang paling kecil. Ini SIU. Pak. Oke. Sebenarnya solusinya bisa satu, turunkan versi Hackrasnya karena ini masih beta 5. Bisa jadi dia ngebug. Karena saya juga pernah coba yang update, paling update, itu ada beberapa fitur yang bugs. Aneh bugsnya memang. Tapi bukan yang ini, bugsnya beda. Tapi saya mengalami bugs pada waktu itu. Karena saya ambil yang paling update. Makanya yang saya tutorialkan itu yang 6.6. Nah, itu solusi satu. Solusi dua coba saya balikin lagi ke unsteady flow data. Ini Pak. Ya. Hmm. Tapi kemarin saya sudah coba yang di Hackras yang 6,6 Pak. Sama Sama aja. juga Pak. Iya. Itu dan Eh, saya sudah berkali-kali ulang dari awal sampai ngestak di situ-situ aja Pak. Karena saya belum tahu. hmm, Dan saya tanya teman-teman saya lancar-lancar aja. Tapi ada beberapa saya dan Tesar sama kayak gini juga Pak. hmm, hmm. Gini coba, kalau steady flow sudah dicoba belum? Jadi flow Iya. kemarin tuh Tapi kalau steady flow nggak bisa diplot sih datanya. Cuman unsteady aja sebenarnya.
Oh gini dulu, Biasanya coba buka diubah. geometrinya dulu, edit geometric data. Coba, saya mau lihat dulu geometric datanya di mana sih? Hmm, geometric data harusnya udah aman sih menurut saya nih. Iya Pak, tapi ada beberapa tadi punya saya dan Tesar itu pas tadi open geometri ya setelah dari Rasmapper Pak, Hmm, itu tuh ada tulisan muncul di bawah sini Pak. apa tulisannya? Tulisannya sebentar Pak. Tadi saya ada foto. Mesh parameter satu 2 sel with more than Eight 8 face. set. Nah, Oh terus oke. Berarti tuh, kemudian saya iya. Nah, terus, tanya ke teman anak 23 terus katanya dibuka bagian view, terus set semantic plot extend, terus bagian set to computation extend, baru saya oke, baru muncul ini Pak. oh iya, tapi ada masalah di ini nggak? Di RAS mappernya ada error nggak? Nggak ada sih Pak. Oh iya, oke oke. Coba saya buka dulu resmi Pak. Karena apa? Ya biasanya kalau ada error dia ada warna merah gitu. Nah tadi saya nganggap apa pahamnya adalah dia ketika ada satu kan ini bentuknya kotak-kotak grid tuh. Kalau semisal ada kotak grid yang jumlah sisinya lebih dari 8, kalau jumlah sisinya lebih dari 8 dia dia minta untuk difixkan di situ. Itu kemarin kayaknya juga apa isunya Ilhan kemarin kayak gitu juga. Tapi kayaknya ini di sini nggak ada masalah. Iya, Ini Pak. oke oke. Ya, coba ulangi lagi di gini aja. Edit unsteady flow data lagi dicoba. Terus BC line satu flow hydrograph. Iya, itu oke. Coba dibuka aja lagi. Coba masukin aja angka sembarang mungkin 50, 100, 50 gitu. Tanpa koma. Coba diplot data. Iya, coba diplot datanya. Di plot langsung plot data aja Pak, Oh, yang langsung aja, EEG langsung. slopnya Nanti aja. gini Pak. Oh iya, sebentar di close dulu. Di close. Ilmunya diatur dulu anunya. Fix start time-nya coba diatur dulu. Oh oke Pak. Eh, jadi 01 Januari 2002 berapa itu? 5 ya. Time-nya juga diatur 0000. Oke, Sudah Pak. terus diplot data lagi. Bentar. Ini sebenarnya kemungkinan karena like 4,000 iya, budget and harusnya cancel dia udah close and dulu. launch. Jeffrey bisa di mute dulu Jeffrey coba. Soalnya kamu hmm, BC line-nya coba diisi tapi ini nggak ngaruh sebenarnya. Di oke dulu aja diisi. Oke aja Pak. Oke dulu coba terus dibuka lagi coba. Di plot ini Pak. Oh, buka lagi. Nah, coba diplot lagi datanya. Gini Pak. Ini aneh sekali ya. Coba dilihat di ini, di gambar tabel ini. Ini nih yang saya lingkari ini. Oh, Dia cuma deteksi satu data di situ. iya Pak. Bahkan itu 50,00. Solusi lain mungkin gini, ganti dulu format anumu, format eh, komamu dari koma ke titik. Itu ada di sini. Bentar.
yang aku mau Eh, itu yang mulai aku lakukan itu kan kerjaan di rumah gitu loh. Mama itu kan kerjaan di rumah. ada di Juga coba dibuka control panel. yang paling aku Ya, berarti keluar dulu, Pak. Kenapa? Ini keluar aja dulu. Ya gini ya, aja. Kamu ikutin ini change comma to dot Windows ini. Saya cari. Coba kamu nanti cari di Google ini. Bentar saya kirim ke Ini saya Septian stop. ya atau ke sini aja. masih Ganti biasanya formattingnya ke koma. Ke titik, sorry, ke titik. Baru nanti cobain lagi. Habis itu nanti saya sarankan coba pakai 6.6. Nah, ini sambil dicoba dari koma ke titik ya. Itu ada tutorialnya lewat control panel. aku jangan Sama ngerjain juga DS. berarti Tesar juga gitu. Kalau Bapak isunya sama kirim. kayak ini. Nah, gimana? Oh, di sini ya, Pak. Iya, coba Change cari di com. Google change comma to dot with Windows 11 kan, kamu Windows 11 kan. Nah, itu nanti yang tadinya kamu pakai formatting koma itu jadi titik nanti. Misal 12,2 itu ditandai 12 ya koma 2, nanti jadi 12,2 gitu. Nah, itu jadi apa? Itu yang lebih familiar sebenarnya karena kan standar US kan, karena dia ini software dari US kan. Jadi saya juga pakai titik untuk koma di laptop. Jadi dicoba ini yang satu, yang kedua Septian sama siapapun ya, coba pakainya 6.6 saja dulu. Kalau software jangan pakai yang latest release-nya, jangan yang paling barunya. Ngebugs dia, bisa jadi ngebugs. Saya juga dulu pengen yang paling baru juga sebenarnya, karena ada fitur-fitur tambahan, tak apa, tapi kadang dia unstable. Jadi Septian nanti dicobain dua itu, terus nanti kalau semisal di akhir sesi sempat ditunjukin lagi, tunjukin lagi aja. Gitu ya Oh, Septian. baik, Pak. Ya dicoba ya. Nanti kalau semisal nggak bisa juga, ya chat aja lagi, karena kan masih ada beberapa hari ini sebelum deadline-nya ya. Nanti bisa di chat aja anunya. Kalau Baik, semisal Pak. nggak sempat di hari ini. Biar gantian sama yang lain mungkin. Oke, siap, Bapak. Terima kasih Ya, banyak, Pak. sip, oke. Oke, lanjut. Ada lagi yang punya trouble? Ada yang lagi yang sudah coba dan punya trouble Izin terkait? Pak, Ya, Roy, gimana? sebenarnya trouble-nya sama sih Pak. Cuma ini Ah, saya yang udah di versi 6.6 juga. mm-mm. Cuma trouble-nya masih sama yang di masalah input datanya itu. Coba dikasih lihat kalau Roy gimana. Siapa tahu bisa bisa ada solusi dari punya Roy. Kamu juga formattingnya koma atau titik, Roy, di laptopnya? Roy, koma atau titik tadi anunya? Formattingnya. Yang 1D atau 2 dimensi? Ya, coba.
Dia masih 2 Januari 1926 di situ. Coba kalau dilihat di situ masih 2 Januari 1926. Coba itu kok nggak keubah ya? Ganti 2025 coba. Terus diplotkan datanya. Oke. Dia kayaknya masih one single plot juga itu. Coba dilihat di tabelnya di kanan itu. Unik juga nih, sebentar ya. Eh, sebentar. Hmm, kalau enggak gini aja. Apa? Kan kamu ada isinya folder satu project isinya semua ini ya. Kan semua isinya ini. Ini coba di copy aja. Coba buka folder di mana kamu kerja ini. Kamu copy semua, kopas foldernya, kemudian nanti kamu buka lagi tapi di folder yang baru. Oke, tapi ini udah 2025. Coba diplot dulu aja ini, Roy. Terus suaramu nggak ada tuh. Suaranya Roy kok nggak ada ini. Oh, tadi ke mute, Pak. Berarti maksudnya buat folder baru tapi pakai folder lama gimana itu, Pak? Ntar diplot dulu saja ini datanya. Coba Oke, diplot Pak. lagi. Karena sudah 2025 juga itu. Udah kelihatan perubahannya. Ngasal dulu aja nggak apa-apa. Udah nggak usah banyak-banyak. Yang penting bentuknya. Iya, Pak. Oh iya, sebentar. Oh, coba di close. Aneh juga nih. Sebentar. Data time intervalnya 1 hour udah benar. Eh, ini kamu pakai versi berapa? Eh, 6.6 sih, Pak. 6.6. Iya. Gini, coba di close dulu. Hackrasnya semua di close aja. No aja, no. Terus buka folder yang tadi tempat kamu ngerjain ini. Langsung dari foldernya gitu, Pak. Iya, tapi di copy dulu isinya. Jadi intinya kita kayak coba ngopi isinya. Mana tadi kamu kerjanya di mana? Oh, ini di. Formatnya apa ya, Pak? Oh, ini PNG. di sini ya. Kamu nge-save-nya ada di satu folder project khusus apa enggak? Enggak sih, Pak. Saya tumpuk aja sih. Cuma buat Hmm, gimana. iya iya, oke oke. Gini, dibuka lagi Hackrasnya kalau gitu. Ini sambil saya reminder juga ke teman-teman kalau kita ngelakukan pemodelan, usahakan bikin satu folder khusus aja. Karena nanti biar nggak kecampur sama file lain. Kalau kecampur nanti kadang ganggu juga ke file yang lain. Yang kedua kita juga biasanya jadi sulit nge-tracingnya mana mana file simulasinya kita gitu. Baru open lagi atau gimana, Pak? Ya di open aja, open lagi projectnya. Yang 2D coba, kan yang 2D jadi anunya kan. Tugasnya kan yang 2D aja. Iya, Oke. yang baru belum saya masih anu sih, Pak. Oh ini belum ada isinya ini.
Masih input geometrinya, Pak. Oh iya, oke oke. Coba nggak apa-apa unsteady kalau gitu yang sudah lengkap. File, sorry, maksudnya satu dimensi. Oh, Error in loading geometry data itu kenapa itu? sebentar, Pak. Kemarin sih error pas Oh masukin iya, ininya. kalau ini bisa pakai caranya tadi. Ntar, eh, open lagi yang itu, yang satunya. Ini kayaknya steady flow deh. Iya, ini yang steady flow ini. Coba Oh kalau iya, dilihat di situ, itu yang steady. kemarin bisa sih new geometrinya. Edit geometry. Ini, Kemudian coba di GIS atau di view tadi ya, saya lupa. Di view, coba di view aja. ini ya. Terus set schematic plot extents, set to computed extents. Oke. Ini, Pak. Belum ada Ini belum ada cross sectionnya ini, baru satu aja ini kayaknya. baru saat ini. Ya oke lah, tapi itu perlu diperbaiki juga itu yang cross section masih satu satu biji ini. Ini masih kurang ini. Nggak bisa dia runningnya ibaratnya hidrolikanya nggak akan jalan kalau misalnya cuma satu. Ya artinya kita nggak bisa mantau ke section yang lain gitu. Oke, tambahin sekalian. Kemudian file save geometry. Nah, itu udah mahir ini. Eh, coba buka. Sudah, Pak. Oke, udah. Terus coba Close dulu ya. di close. Terus Terus edit edit unsteady flow data. steady flow data. Ini Oh, RS-nya kok ada 3. Ntar dulu, iya. boundary condition-nya. Kayaknya ini deh, Pak, atas sama bawahnya. Iya memang, cuman dia ada 3 kayaknya gara-gara nambah ya, tapi nggak Iya, apa-apa. gara-gara baru tadi. Ya memang betul yang 3302 sama 202, yang upstream dia yang nilai RS-nya besar. Hmm. Ya coba dicek, ditambahin. Terus di plot data. Plot aja langsung, saya mau lihat aja langsung. Ini, Pak. Oh iya. Menurut saya ini kan case-nya gara-gara pakai koma titik itu ya, masalah titik dan koma ini. Coba gini aja. eh ini saya langsung aja tunjukin. Coba dibuka eh Apa itu, Pak? kok apa namanya? Sebentar. Bukan komen prompt sih. Apa sih yang Windows control Edit. panel? Control panel maksud saya. Oh, Buka control panel habis itu ini nanti rekamannya saya lupa share ya waktu itu ya. Nah, nanti saya sekalian aja. ini ya, Control Pak. panel, terus buka terus clock and region, Iya. klik region. Nah, terus coba dibuka additional setting coba. Desimal simbolnya diganti. Itu koma atau titik desimal simbolnya? Ini desimal simbol koma sih, Pak. Ya, ganti titik. Sudah. Digit grouping simbol apa itu? Titik, Pak. Digit grouping. Ya, ini ganti koma. Oke. Oke lagi ya. Iya. Di close lagi, Hackrasnya baru buka lagi. Kayak gitu juga ya nanti Septian. Dicoba juga kayak gitu. Izin Pak, tadi yang digit group simbolnya koma atau titik Pak?
Koma. Berarti desimal simbolnya titik, digit groupingnya koma. Iya. Masih Pak? Ya, terus eh Jadi, coba ini kalau ini oke lah. Ini nggak apa-apa ini. oh iya sih. Cuma masukin datanya aja sih Pak tadi masalahnya. Oh iya. Coba unsteady flow data. Oh, ini belum kedetek Oh, ini. Ini yang 1D mana ini? oh iya. Kok 1D sih? Sebentar. 1D unsteady kayaknya. Error in loading plan data. Nggak mau lagi. Kenapa lagi? Bentar, Pak. Oh iya, karena dia formatting sebelumnya kayaknya koma jadi titik. Gini aja. Eh, Coba ulang kali ya, Pak. Septian Nanti. bisa nggak? Sudah bisa nggak Septian? Udah kebuka nggak filenya? Kan sama aja nih anunya, isunya. Error atau bisa kebuka file yang tadi, project yang tadi. Roy nanti sebentar ya Roy. Ini biar karena case-nya mirip. Coba kita lihat yang Septian tadi kan saya instruksikannya udah sebelum Roy kan. Siapa Iya, tahu Pak. udah. Mm-mm. Yang kos minta tolong di admit ya. Ini ada yang masuk. Oke, sambil nunggu. Yang tadi titik jadi koma. Kalau semisal ada error berarti coba ulangi lagi langkahnya. Terus eh ini nggak masalah. Ini emang apa agak agak pain memang kita ngulang-ngulangin proses kayak gini nih. Tapi bermanfaat ini. Nggak ada salahnya kita lakukan ini karena ya berguna untuk nambahin hard skill kalian. CV jadi nambah ini isinya. Kalau bisa ini. Oke, siapa lagi mungkin yang ada case lain bisa di-share? Izin Pak, kalau Yes. saya pas ini Pak, pas mau run unsteady datanya itu Pak, dia langsung kayak Unsteady. error gitu. Padahal sudah ngikutin dari tutorial. Oke, coba Semuanya lihat. aman sih sampai di itunya, Sampai di hidrograf dan segala di macam runnya itu udah Pak. aman, tapi begitu running ada Iya, pesan gitu ya. iya. Oke, gimana coba tunjukin ke saya. Sudah terlihat ya Pak. Sudah. Nah, pada saat di mana tadi ya? Run unsteady flow analysis itu kan udah kayak gini Pak, sudah checklist semua. Mhm. Sudah tanggalnya sudah ngikutin sama yang di data tadi, terus Oke. pas di compute dia kayak gini Pak. Oh, coba balik ke Rasmapper. Keras paper ya. Iya. Sebenarnya sudah betul aja, sudah bagus ini punyanya Abdurrahman, punyanya Halik ini. Cuman apa? Jadi kan kita kan Kenapa bikin tuh? kotak-kotak grid cell ya. Entah itu bentuknya kotak atau bentuknya apa heksagon gitu ya. Atau bentuknya macam-macam lah, berbagai sisi, punya banyak sisi. Oh, ini bunder gini, nggak apa-apa. It's okay, nggak masalah. eh tapi dia nggak akan bisa running ketika jumlah sisinya lebih dari 8. Jumlah, ya coba di Maksudnya zoom. jumlah itu gimana Pak?
Coba di anu dulu di model 2D geometris, model 2D-nya diklik dulu di kiri itu di sini. Ini ya. Iya, coba diklik dulu. Terus habis itu klik yang gambar pensil ini. Oke. Terus 2D flow areas-nya kan itu masih anu ya. Ya coba di anu di plus di anu plusnya diklik 2D flow areas. Coba diklik kanan dulu di 2D flow areas. Coba di compute 2D flow areas hydraulic tables. Ini ya, Pak. Iya, coba. Ini maksudnya kita coba ini ulang sih, kayak generate ulang. Mau nggak dia? Perimeter unknown. Atau gini, coba klik kanan lagi. Terus force recompute of all meshes. Oh, kan ya. Oke, nah terus, nah coba di zoom yang ada warna merah itu. Di zoom. Di pen coba digeser ke arah yang tadi ada gambar warna merah tadi. Yang mana ya? Itu tadi di kiri atas. Nah tuh titik merah itu. Lihat nggak titik merah itu? Enggak, Pak. Yang mana, Pak? Ini nih, ini nih. Saya tandain pakai pulpen itu. Ini nih, ini nih. Oh, ini ya. Ya, Eh, ini. Di cancel, cancel. Kok hilang? Nah, coba di zoom in ke situ. Ini sekalian saya jelaskan ke teman-teman yang lain. Bukan, di bawah tadi. mana ya? Jadi ada perasaan. Di dekat belokan dia tadi. Oh, Nah, iya itu. nih. Kayak yang huruf O terbalik itu. Nah, oke. Stop, stop di situ. Saya jelaskan sebentar. Nah, jadi Hackrust tidak akan memproses ketika ada grid cell. Ini kan grid cell ya namanya. Setiap kotak ini namanya grid cell. Nah, Hackrust tidak akan memproses ketika dia sisinya lebih dari 8 jumlahnya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang lain itu aman. Yang lain 8 sisi ke bawah itu. Cuman itu 9. Nah, caranya ketika kita lihat yang seperti ini, coba diklik kanan di situ. Ya, diklik kanan. Try to fix mesh, coba. Oke. Oke, sudah. Harusnya aman tuh. Masih ada lagi ya? Coba itu di try to fix mesh lagi kalau ada kayak gitu. Kalau masih merah. Oke, close. Oke aja. Aman ya. Udah nggak ada merah lagi ya. Coba di zoom out. Aman sih harusnya, Pak. Sudah. Diklik file. Save. Terus di stop dulu. Diklik yang warna merah atas ini. Yang kayak gambar icon record itu. Stop Ini, Pak, editing. ya. Yes. Ya. Yes. Oke. Di file save lagi biar kita pastikan aman.
Oke, di close. Kemudian klik run steady, flow analysis, Salah. compute. Oh iya bisa. Bisa ya? Iya Pak. Oke, yang lain yang punya case yang sama bisa dicoba diterapkan. Kasih Pak ya. Oke, sama-sama. Oke, Septian gimana sama tadi Roy? Eh, malah error, Pak. Nggak bisa keluar yang diagramnya itu. Nggak bisa apa? Diagram garisnya nggak mau keluar, Pak. Malah terus ada tulisan error. Oh iya, gini aja apa? Error, si error message. Iya, coba gini aja karena kan itu sepertinya karena dibuat dengan sistem yang koma awalnya, jadi titik sekarang. Itu Septian, Roy, juga Tesar coba lagi mulai dari awal lagi harusnya jadinya. Cuman saran saya nggak usah yang 1D nanti dulu, yang 2 dimensi aja dulu. Jadi fokusnya ke 2 dimensi. Terus nanti dicoba lagi karena kan ini mulai dari awal lagi ya. Terus laptopnya di restart dulu. Laptopnya di restart dulu, baru coba bikin model ulang, lihat video tutorial yang 2 dimensi, terus nanti datanya diinputkan, terus nanti plot datanya dicoba aja. Kalau semisal masih error, bisa ya coba hubungi saya lagi aja nanti. Mungkin perwakilan Septian bisa hubungin aja. Gitu ya? Baik, Pak. Oke, baik, Pak. Misalnya ngelewatin jam kerja, Pak. Misalnya di atas jam 5 gitu apa? Gak Bisa, Pak. masalah. Coba aja, chat Dan aja waktu saya. libur, Pak. Ya, it's okay. Chat aja. Oke, Pak. Selagi saya bangun ya, dan saya lagi bisa bales, saya bales. Oke, Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Ada lagi case yang lain? Selain tadi, Holic tadi sudah solve ya. Tinggal yang tadi yang terkait dengan permasalahan titik dan koma itu ini. Ilhan gimana Sebenarnya Ilhan? permisi Pak, Pak, Iya, mau tanya. iya. Kemarin kan sudah saya coba tuh cara-caranya semua yang tadi teman-teman yang alami itu Pak. Mm-mm. Untuk dari datanya kan pertamanya kan dari Excel itu koma. Iya. Sudah saya ubah ke titik semua. Mm-mm. Untuk hasil plotnya itu tetap sama Pak. Namun setelah di restart pun tetap diulang dari awal lagi untuk pengolahan datanya itu Mm-mm. berdasarkan hasil Excel itu tetap sama Pak hasilnya error. Jadi nanti di hasil komputasi akhirnya malah akhirnya banjir Pak. Iya itu, Dari iya itu nggak real. Itu apa? Computationally unstable. Apa? Ya nggak stabil lah intinya modelnya. Berarti Ilhan juga gitu ya, waktu ngeplotting unsteady datanya ya? iya begitu Pak. Namun untuk dari apa namanya yang di bagian Res Mapper untuk dari table propertiesnya Hmm. itu untuk beberapa bagian seperti apa ya total evaluation ratio itu Pak itu kan Hmm. yang di akhir itu ada bermasalah itu Pak mengenai dari Oh iya, ketelitian dari komputasinya iya. Hmm. itu kan pertama saya masukkan satu kemudian udah saya masukkan 0,02 Hmm. tetap sama Pak banjir hasil akhirnya malah. Oh iya. Iya, kalau nggak salah saya sempat juga sih, karena Ilhan kayaknya sudah submit ya. Saya sempat Iya Pak. lihat di bagian unsteady-nya Ilhan itu kayaknya emang gede sekali. Kayaknya karena di situnya sih, kemungkinan besar. Ilhan mau Iya. share screen dulu Kak, biar coba kita evaluasi. Ah, sebentar Pak, mungkin saya nyalakan laptopnya dulu karena ada di YouTube-nya sih Pak. Oh iya, sebentar dulu. Ya saya
lihatnya kemarin kayaknya. Bentar dulu. Tapi gini, nanti teman-teman yang masih mengalami kendala sewaktu modeling ya, sampai di deadline. Nanti coba selesaikan sampai selesai saja. Kemudian nanti di PDF-nya ditunjukin aja effort yang sudah dilakukan apa aja untuk troubleshoot. Jadi saya tidak melihatnya sebagai apa ya, kayak teman-teman error kemudian selesai gitu. Coba tapi list saja apa aja yang sudah dikerjakan, misal mengubah titik menjadi koma untuk sistem format penomoran gitu. Kemudian sudah apa aja itu bisa di list saja. Saya juga baca itu PDF-nya. Jadi kalau cuma nama, NIM dan ini saja saya asumsinya nanti nggak tahu. Kecuali kayak tadi mungkin Septian sudah share. Ya saya tahu kalau Septian kemarin sempat mengalami kendala. Cuman kan itu saya nggak bisa ingat semuanya juga ya. Ya meskipun juga Septian mungkin bisa aja saya blind aja ngelihatnya. Maksudnya nggak benar-benar ngelihat kalau itu punya Septian. Jadi apa selain Septian misalnya ya Septian juga di list kan kalau semisal ada error dan apa saja troubleshoot yang sudah dilakukan sehingga saya juga menilainya bukan hanya dari keberhasilan modelnya saja tapi troubleshootnya juga. Oke. Ilhan sambil anu ya, yang lain sambil saya tawarkan ke yang lain dulu ya Ilhan ya. Ilhan sambil nyalain laptop ya. Kita mungkin selesai di 5 lewat 10, 15 lah maksimal. Baik, siapa? Ya, 5.15. Yang lain mungkin ada case yang masih belum selesai, mengalami kendala silahkan. Ada lagi nggak? Ini saya sengaja buka apa seperti ini karena saya nggak pernah dikasih ruang untuk bisa diskusi tentang troubleshoot di software apapun. Ya, jadi ini saya buka peluang ini supaya kita belajar software itu nggak cuman linear saja, artinya tutorialnya kita ikutin, langkah-langkahnya kita ikutin, kemudian selesai. Sementara di software sendiri kita selalu mengalami entah troubleshoot, error di mana itu kita pasti alami. Dan ini saya menceritakan solusinya berdasarkan pengalaman saya juga aja, ya. Plus saya juga biasanya tanya-tanya ke dosen lain, ke praktisi gitu ya. Jadi ya ini sekumpulan sependek pemahaman saya terkait dengan software ini saya share ke teman-teman. Jadi silahkan dimanfaatkan karena ya pun teman-teman nanti sudah lulus kalau misalnya mau diskusi terkait dengan troubleshoot software silahkan. Saya juga sangat terbuka dengan itu karena saya juga mendalami bidang pemodelan numerik ini. Jadi ya saya terbuka juga untuk itu. Permisi Pak, izin Ya, share screen. silahkan. Silahkan. Izin Pak, apakah sudah terlihat? Sudah, sudah. Nah, ini kan Pak kemarin untuk dari datanya dari Study Flow Data, ini coba saya masukkan performa 001. Iya. Heeh. Ya ini sebenarnya saya ceritakan kalau ini slope dari
apa sungainya ya, misal case-nya sungai. Jadi bisa jadi nggak 0,001, tapi nggak apa-apa. Ini kan hanya contoh di study case ini. Oke, terus gimana ini? Sebentar kok. Datanya pakai ini, namun Mm-mm. kema- Oke. Ini kan karena di bagian Excel kan kemarin koma ya Pak. Jadi di bagian karena settingan di keras saya pakainya titik. Jadi nambah-nambahin titik sendiri Pak. Sudah saya tambahin. Sebentar Pak. Kamu ini di sistem format laptopnya Ilhan ini titik atau koma? Titik Pak. Kalau kayak kemarin di bagian ResMapper untuk yang di properties saya pakai koma enggak mau Pak dia Pak. Oke. Sebentar Pak, coba saya datanya. Oh, dia nggak mau langsung dikopas ke sini ya? Iya Pak, enggak mau Pak. Jadi nambahin sendiri lagi. Kemarin sempat lewat di bagian ini, terus saya running, tapi malah hasilnya sama aja Pak, sama aja banjir akhirnya juga. Hmm. Oke. Ini kalau diplotkan berarti hanya satu poin aja yang nanti kelihatan ya. Iya Pak, betul. Coba di sebenarnya nggak masalah, coba diplotkan saja karena ini text time ya kalau misal kamu plotkan ganti semua jadi koma. Kalau Iya dia Pak, datanya seperti ini kan nanti kelihatan fluktuasinya tuh harus nih. iya Pak. Tapi kemarin jadinya banjir Pak, nggak tahu kenapa. Iya, Dan di saya lihat itu full dia memenuhi seluruh mesh. iya Kemungkinan Pak, besar itu. malah Mm-mm. di bagian plot datanya juga sama, jadinya kayak signifikan gitu. Jadinya kayak bukan flow kayak macam curve KS tapi semacam tiba-tiba di awal memuncak habis itu langsung turun Hmm, sama kayak teman-teman lainnya Pak. iya, nggak masalah sih. Ya buat saya, yang penting setiap langkah itu dipahami. Meskipun ya pasti kalau teman-teman yang benar-benar selesai dan smooth itu beda mungkin nilainya, tapi tidak akan sesignifikan itu. Saya menilainya lebih ke stepnya, langkah-langkah yang teman-teman tunjukkan. Dan juga nanti di PDF-nya di ini saja. Ah, Di oke. baik Pak. Jadi untuk ini misalnya saya running lagi coba kalau misalnya ya Pak kalau misalnya error lagi bisa di unsend untuk dari PDF-nya nggak Pak? Oh Kayak iya ya, kamu yang sudah saya ini. masuk troubleshoot-nya iya Pak. Ya coba saya nggak tahu. Coba saya coba dulu. Mungkin presentasinya bisa saya tutup dulu Pak atau gimana? Saya plotkan datanya dulu, saya coba kembali. Iya, Baik Pak. ini coba kamu
Kayaknya bisa ini kalau kamu submit ulang. Coba dicek aja. Baik, Pak. Coba. Oke, ada lagi 3 menit lagi. Kalau semisal nanti, semoga saya ada waktu, ya saya bisa aja buka terakhir di mungkin di hari apa ya? Udah nggak bisa juga ya, karena udah weekend juga ya. Besok besok itu ya mungkin ya, mungkin saya juga nggak tahu besok malam, tapi nggak tahu nanti. Tentatif sekali kalau yang itu, karena ini saya kasih waktunya di hari ini dan pekan lalu saja. Tapi silakan satu lagi, mungkin singkat saja tapi singkat saja satu lagi. Ada lagi nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada silakan di absen aja kalau gitu. Coba saya buat dulu absen untuk hari ini. Tanggal 26. Ini untuk semua kelas ya. Ini masih banyak yang belum submit. Cuman teman-teman silahkan aja nanti di submit, misal ada error, di list aja errornya apa aja. Tapi usahakan jangan pasrah ya, usahakan dikerjakan sampai selesai. Oke, di add. Oke, oke, silahkan diisi absennya. Saya sudah buat itu untuk yang tanggal hari ini ya. Sudah bisa mungkin perwakilan Ilhan sama Cynthia Bisa, ya Pak. mungkin ya kelas satunya. Bisa, Iya, Pak. bisa ya. Ilhan bisa ya kelas satunya ya. Ya, Pak. Bisa, Pak. Oke. Sip, kalau gitu, kalau nggak ada lagi, ini sudah jam 5.15. Kita cukupkan dulu. Teman-teman, saya encourage, saya apa ya, mengharapkan teman-teman semua mencoba untuk melakukan pemodelan. Karena ini saya membekali teman-teman sebenarnya. Nanti biar siap di kerjaan, ya salah satu software yang bisa dikuasai ya Hackras ini. Karena apa, kalau tidak menguasai software, ya nanti teman-teman nggak punya bekal, hard skill-nya nanti kurang. Dan ini juga nanti di CV-nya nanti sepi isinya. Jadi mulai dari apa, belajar software Hackras dulu, nanti bisa belajar software yang lebih kompleks, sehingga nanti bisa membekali teman-teman kalau interview kerja bisa dengan confident bilang bahwa saya pernah melakukan pemodelan di Hackras. Jadi ini bukan untuk saya tapi untuk teman-teman juga. Jadi silahkan dikerjakan, silahkan antusias untuk mengerjakan apa tugasnya. Gitu ya teman-teman. Saya akhiri. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir batin karena masih musim Lebaran juga. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Ya. Ya saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live Zoom-nya. Makasih banyak, Pak. Makasih, Pak. Waalaikumsalam. Ya, Terima kasih, Pak. ya sama-sama.